Perkenalkan, Okay, let's go. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tersebut. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah sebagai dorongan mental yang menggerakkan perilaku manusia atas dasar kebutuhan. Istilah motivasi berasal dari kata lain yaitu movere, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi juga diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi juga dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Jadi motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, motivasi seringkali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Motivasi juga dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Misalnya, keinginan untuk belajar karena ingin berkembang, atau bekerja keras karena merasa tanggung jawab pribadi. Dan yang kedua yaitu ada motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang datang dari luar diri seseorang, seperti hadiah, pujian, promosi jabatan, ataupun hukuman. Tujuan motivasi. Tujuan pemberian motivasi yaitu yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, lalu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan, dan sebagainya. Motivasi memiliki peran penting dalam mendorong pegawai untuk bekerja dengan tekun, terarah, dan berkesinambungan. Contohnya yang pertama tadi, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Seperti perusahaan memberikan bonus kinerja bulanan agar karyawan lebih bersemangat menyelesaikan target penjualan. Ada dua jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi positif dan yang kedua ada motivasi negatif. Motivasi positif maksudnya itu manajer atau atasan memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Lalu yang motivasi negatif maksudnya manajer atau atasan memotivasi bawahan dengan sumber mereka akan mendapatkan hukuman, seperti teguran tertulis bagi ASN atau aparatur sipil negara yang melanggar aturan. Ada dua metode motivasi, yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Motivasi langsung adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Sedangkan motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Model-model motivasi terdapat 3 bagian. Yang pertama ada model tradisional, yang kedua model hubungan antar manusia, dan yang ketiga model sumber daya manusia. Model tradisional yaitu mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar gairah kerjanya meningkat dilakukan dengan sistem insentif. Maksudnya, memberikan insentif material kepada bawahan yang berprestasi baik. Yang kedua, model hubungan antar manusia.
yaitu mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan supaya gairah bekerjanya meningkat, dilakukan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka berguna serta penting. Sebagai akibatnya, karyawan mendapatkan beberapa kebebasan membuat keputusan dan kreativitas dalam melakukan pekerjaannya. 3. Model sumber daya manusia, yaitu mengemukakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, ataupun keinginan akan kepuasan saja, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Menurut model ini, karyawan termotivasi bukanlah berprestasi, baik karena merasa puas, melainkan termotivasi oleh rasa tanggung jawab yang luas. Juga prinsip-prinsip motivasi kerja. Yang pertama, prinsip partisipasi dalam upaya motivasi kerja. Yang kedua, prinsip komunikasi pemimpin yang mengomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Yang ketiga, prinsip pengakuan adil bawahan. Pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai untuk sewaktu-waktu mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Yang kelima, prinsip memberikan perhatian. Pemimpin yang memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai akan termotivasi pegawai tersebut dalam bekerja sesuai dengan harapan pemimpin. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.